Hari ini memang sengaja ketika dicari-cari apa materi yang enak yang dibahas gitu ya, ketemulah judulnya bagaimana hukum memakamkan jenazah dengan dimasukkan ke dalam peti. Nah, saya kira ini juga berkaitan dengan fenomena yang saat ini negeri kita, bangsa Indonesia sedang diuji oleh Allah dengan adanya wabah COVID-19 gitu. Dan protap yang harus dilalui bagi para almarhum atau almarhumah yang terkena COVID itu harus sedemikian rupa. Jadi dibungkus sedemikian rupa sampai kemudian dimasukkan ke dalam peti dan nggak boleh dibuka lagi. Ya di dalam peti itu langsung dimasukkan ke kubur begitu ya. Gitu. Jadi sahabat-sahabat, karena ini kita berbicara soal pemakaman gitu ya. Saya ingin menjelaskan ke santri IG terlebih dahulu bahwa ada haknya mayat ya, haknya mayat itu yang harus dilakukan oleh orang yang hidup, yaitu ada fardu kifayah namanya, kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang mati. Apa itu? Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh orang hidup terhadap orang yang meninggal, yang mayat tadi, si mayat. Yang pertama harus memandikan ya. Yang orang yang terkena COVID kan sekarang juga dokter ya, langsung ada petugas dari rumah sakit yang memandikan. Kemudian yang kedua mengkafankan. Jadi ini harus diikuti protap yang ini dulu. Jadi pertama memandikan, kedua mengkafani, kemudian yang ketiga mensolati. Dan saya kira ini setiap kita lihat tayangan-tayangan baik di TV maupun yang di sosial media, itu kita lihat bahwa setelah rapi jenazah itu kemudian dokter-dokter yang kemudian menjalankan sholat, karena ini adalah fardu kifayah, yang penting ada yang nyolatin begitu ya. Jadi kalau sudah ada yang mensolatin berarti gugur kewajiban dari orang yang lain gitu. Jadi yang pertama tadi wajib dimandikan, yang kedua wajib dikafanin, yang ketiga wajib disolatin. Nah setelah itu tugas terakhir untuk si mayat ini, yaitu orang yang hidup harus memakamkan. Nah ini yang kemudian hari-hari seperti ini kita disuguhi oleh pemakaman yang memang tidak lazim seperti yang dulu-dulu gitu. Dan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia yang saat ini sedang dilanda wabah COVID-19 ini, semuanya melakukan protap yang sama ya, atas petunjuk dari WHO tentu saja ini dilakukan gitu. Nah sahabat-sahabat, sekarang pertanyaannya, dulu waktu zamannya Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah Rasulullah itu melakukan pemakaman secara yang seperti saat ini, yaitu dimasukkan di dalam peti dan peti-petinya ikut dimakamkan di sana begitu. Nah, bagaimana hukumnya kalau menurut beberapa ulama begitu? Saya hari ini ingin memberikan berbagi ilmu kepada teman-teman yang ada di IG, yang menjadi santri IG pada siang atau pagi hari ini. Para ulama, sahabat-sahabat IG, itu menjawab sesuai dengan keadaan penguburan itu sendiri. Ya, jadi yang pertama yang harus dicatat, para ulama menjawab sesuai hukum, maksudnya menjawab hukum soal memakamkan jenazah dengan peti itu sesuai dengan keadaan penguburan itu sendiri. Jadi hukum penguburan jenazah menggunakan peti tanpa ada udzur, maka hukumnya kata ulama sepakat makruh ya. Kalau tanpa ada udzur itu hukumnya makruh ya. Makruh itu kemarin sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dihindari. Karena praktek itu terbilang ada yang mengatakan bid'ah ya. Lain soal kalau keadaannya menuntut penggunaan peti. Ada beberapa kitab, misalnya di kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj ya, karya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa sesuai kesepakatan ulama dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti karena termasuk bid'ah, kecuali ada udzur. Artinya apa? Kalau saat ini kondisi masyarakat Indonesia yang sedang diuji dengan penyakit COVID, berarti kan itu ada udzur ya, bukan karena kesengajaan pemerintahan Indonesia ini menguburkan orang Islam dengan menggunakan peti. Tidak ada unsur kesengajaan seperti itu. Tapi kalau saya melihat kondisi saat ini adalah kondisi karena adanya udzur tadi.
supaya tidak terjadi penularan terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini kan untuk menghindarin mafsadat ya, yang lebih lagi terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ini kalau saya lihat ini ada udzur masuknya ke sana ya. Itu atau kalau zaman dulu nggak ada COVID ya, itu seperti di tanah yang lembab atau gembur berair. Tanahnya berair terus, nggak bisa memakamkan secara normal, tidak bisa. Itu boleh dilakukan dengan memasukkan petinya juga gitu. Nah kemudian adanya binatang buas, dikhawatirkan itu memang daerahnya tempat penguburan mayat tadi itu daerahnya di sana banyak binatang buas, jadi dikhawatirkan binatang buas itu ngaduk-ngaduk tanah, kemudian akan ditemukan mayat orang tadi. Jadi ada beberapa alasan ya, kalau zaman dulu itu ada beberapa alasan yang membolehkan bahwa dibolehkan pakai peti itu gara-gara satu, kalau tanahnya lembab, berair, gembur, kemudian ada binatang buas yang akan menggalinya, dikhawatirkan ya. Kemudian ini kan sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, yaitu kalau tadi ya dengan takut ada binatang buas yang bongkar-bongkar kuburan tadi. Kemudian atau jenazah wanita yang tidak punya mahram, karena kan setelah dimandikan itu kan sudah tidak boleh disentuh lagi sebenarnya ya sama yang bukan mahramnya ya. Jadi dikhawatirkan kalau kemudian wanita ini kan mesti laki-laki itu yang masukkan ke kuburan itu ya. Kalau dikhawatirkan akan terjadi menyentuh gitu ya, menyentuh jasad tadi, maka kemudian itu juga dibolehkan ya, untuk kemaslahatan dibolehkan memakai peti. Jadi wanita yang tidak punya sanak saudara ya tidak punya mahram, bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas maka hukumnya akan menjadi wajib. Jadi sahabat-sahabat, yang tadinya makruh, tadi di awal saya sampaikan bahwa para ulama menjawab sesuai dengan keadaan penguburan itu sendiri ya. Jadi bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib ya, bahkan bisa menjadi haram gitu ya. Gini, tapi ini beberapa ulama sepakat sih ke makruh ya, sepakat di makruhnya gitu. Sahabat-sahabat yang saya cintai, ada lagi di kitab I'anatul Thalibin karya Al-Bahri Muhammad Syato Al-Dimyati menyatakan juga sama, dimakruhkan mempergunakan peti mati kecuali semisal berada di tanah yang lembab berair, maka hukumnya wajib gitu ya. Jadi ada yang juga mewajibkan. Jadi tadi kan pertamanya makruh hukumnya. Kalau kemudian ada situasi yang kemudian itu menjadikan lebih baik mayat itu ditaruh di dalam peti dalam menguburkan, maka itu menjadi hukumnya menjadi wajib. Ini ada di jadi tadi ada di dua kitab ya yang saya. Baik sahabat-sahabat, yang pertama tadi hukumnya makruh ya. Tapi kalau ada kondisi yang kemudian memungkinkan mewajib, bahkan bisa wajib, kalau ada kondisi yang itu misalnya tanahnya gembur ya, atau tanahnya berair, takut ada binatang buas yang membongkar-bongkar kuburan tadi, atau bahkan ada wanita yang tidak punya mahram, itu bahkan bisa menjadi wajib hukumnya untuk memakai peti kalau misalnya mau memakamkan, takut khawatir lain-lain. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan banggakan, ini sudah lama ya, ada muktamar ke-8, keputusan kelima dalam muktamar ke-8 yang diadakan di Mesir dari tanggal tahunnya aja deh, nggak sebutin tanggalnya, udah lama sebenarnya, 1405 Hijriah, padahal sekarang sudah 1441 Hijriah, berarti sudah 40 tahun. Nah saat itu ada seorang anak yang dari wilayah Victoria, ketika di muktamar itu seorang pemuda menanyakan delegasi ya, ketua delegasi Al-Jam'iyah Al-Islamiyah wilayah Victoria, Australia, tentang hukum menguburkan jenazah kaum muslimin pada peti mati, yaitu menurut tata cara yang ada pada orang-orang Nasrani. Kan selama ini kita melihat bahwa orang yang dimasukkan di dalam peti adalah mereka yang beragama Nasrani ya biasanya ya gitu. Tapi saat ini kita ketika disuguhi dengan kondisi wabah COVID ini, setiap hari orang Muslim juga dimasukkan di dalam peti. Nah saat itu pernah juga, sudah 40 tahun yang lalu, itu ada seorang pemuda yang dia bertanya juga, bagaimana sih hukumnya kalau seandainya
orang Muslim, kemudian karena di Victoria sana itu banyak orang Muslim yang ngikut-ngikut, jadi ngikut-ngikut memakamkan keluarganya itu dengan cara memasukkan ke dalam peti begitu. Nah, ini ditanyakan. Nah, sebagian muslimin di sana masih menganggap baik dan mengikuti tata cara ini walaupun pemerintah di wilayah tersebut memperbolehkan kaum muslim mengubur jenazahnya menurut tata cara Islam dengan kafan syar'i tanpa peti gitu ya. Itu sebenarnya dibolehkan sama pemerintah sana, tetapi rata-rata banyak yang menguburkan dengan itu. Waktu itu ditanyakan ketika ada muktamar di Mesir. Nah, setelah diskusi panjang terjadilah apa jawab majelis Al-Majma' Al-Fiqih memutuskan dua hal. Yang pertama yang diputuskan, semua amalan dan perilaku yang datang dari seorang muslim dengan maksud tasabuh dan taklid pada selain muslimin ya, maka itu terlarang secara syariat. Jadi kalau niru-niru nih, niru-niru ya, itu nggak boleh, terlarang secara syariat dan dilarang dengan dasar hadis-hadis Nabi SAW. Jadi yang kedua, mengubur pada peti apabila dimaksudkan untuk tasabuh pada selain kaum muslim, ya, maka itu hukumnya haram, ya. Dan bila tidak bermaksud tasabuh maka makruh, terlarang selama tidak ada hajat untuk berbuat demikian. Bila ada hajat maka diperbolehkan. Ya sama, hampir sama ya. Jadi kalau ada, jadi lihat kondisi lagi, sama sebenarnya. Akhirnya diputuskan lihat situasi. Kalau ada sesuatu sebab maka dibolehkan. Jadi udah, yang sekarang saudara-saudaranya kalau diuji oleh Allah ada yang meninggal karena penyakit COVID dan kemudian harus dimakamkan pakai peti, nggak usah ragu-ragu lagi ya. Karena ini dianggap sudah darurat. Jadi sudah kondisi yang membolehkan akhirnya orang dimakamkan memakai peti demi untuk keselamatan yang masih hidup ini ya, seperti itu. Jadi ini pendapat yang lain tadi. Kemudian ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan pendapat ulama 4 madzhab ya, hukum mengubur jenazah di dalam peti. Apa itu? Yang pertama, sahabat-sahabat IG, yang pertama itu pendapatnya Imam Hanafiyah. Apa menurut Imam Hanafiyah? Imam Hanafiyah mengatakan tidak masalah mengubur jenazah dengan menggunakan peti jika dibutuhkan, seperti tanahnya gembur, sama dengan pendapat-pendapat yang awal tadi ya, dan disunahkan jika tanahnya mudah digali. Ya, kalau tanahnya mudah digali, takutnya tadi ada binatang-binatang buas yang akan tiba-tiba begini-begini, tahu-tahu tergali tanah itu, maka itu juga sama. Kalau tanahnya keras itu nggak apa-apa. Jadi tapi kalau tanahnya gembur, nah itu justru disunahkan kalau Imam Hanafi, sunnah untuk memakai peti, biar nggak jenazah tadi nggak terkoyak atau nggak bisa ini lagi lah gitu. Kemudian yang kedua, menurut ulama Maliki, sahabat-sahabat, menurut ulama Maliki sebaiknya jenazah tidak dikubur di dalam peti, hanya saja disunahkan menutup lubang liang lahat dengan bata yang seperti kita lakukan biasa, yang di Indonesia kita lakukan ya, papan kayu atau batu agar bisa rapat. Jadi biasa kan kalau di Indonesia itu saya beberapa kali melihat pemakaman itu ya seperti itu. Jadi dimasukkan di dalam lubang, lubangnya ada lubang lagi agak ke dalam gitu, kemudian jenazah dimasukkan di sana baru ditutup dengan papan-papan begitu ya. Ini jadi Imam Malik mengatakan sebaiknya begitu saja, nggak usah pakai dimasukkan ke dalam peti begitu. Nah, sunnah malah justru disunahkan menutup lubang tadi, lubang liang lahat dengan kayu atau bata atau batu-batu gitu agar bisa rapat gitu saja begitu. Kemudian yang ketiga, makruh mengubur jenazah di dalam peti kecuali tanahnya gembur ya, hampir sama dengan yang tadi, dan mudah roboh. Jadi udah gembur, mudah roboh, tidak bisa menahan kecuali dengan peti tersebut. Jadi dikhawatirkan kalau nggak ada peti maka kemudian itu bisa terjadi longsor atau lain-lain begitu ya. Jadi ini dikhawatirkan seperti itu dibolehkan juga. Atau wanita yang tidak memiliki mahram ya tadi ya. Ini Imam Syafi'i ya kalau saya melihat, karena tadi kan Hanafi, Maliki, Syafi'i. Nah yang keempat ini pendapatnya Hambali. Apa pendapat Hambali soal boleh nggak ini jenazah dikuburkan bersama petinya? Kalau Imam Hambali tidak disunahkan mengubur jenazah di dalam peti karena hal tersebut tidak pernah dilakukan waktu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sunnah itu biasanya sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu biasanya akan menjadi sunnah. Apa yang menjadi
perkataan Rasul, perbuatan gitu ya, atau itu biasanya akan menjadi sunat.